Tepat 1 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan meluluh lantahkan hampir seluruh dunia. Semua orang berjuang dan memaksakan diri untuk beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas dan tidak pasti. Begitu juga dengan anak-anak. Meskipun mereka sering mengeluh bosan, tapi mereka perlahan mulai mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran online. Hadirnya vaksin COVID-19 menumbuhkan harapan akan kemungkinan anak-anak bisa segera kembali belajar di ruang kelas. Akankah anakku siap saat waktu itu tiba? Setelah setahun berlalu dengan belajar dari rumah, mampukah anakku kembali belajar di sekolah? Halo Ayah Bunda, ketemu lagi dengan saya Sonia dalam program SOKA, Sekolah Orang Tua Karangturi. Hari ini bersama saya telah hadir Ibu Elizabeth Indira, MPD Psikolog. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Sonia, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Ibu, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Ya, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Saya perkenalkan sedikit, Bu Ira ini adalah, ya panggilan akrabnya Bu Ira, boleh ya Bu ya, saya panggil Bu Ira. Adalah seorang psikolog, juga praktisi pendidikan, pendiri dari satu yayasan talenta namanya. Di situ ada sekolah di jenjang TK, ada tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian ada juga PKBM-nya, seperti itu. Saat ini juga Bu Ira sedang sibuk menyelesaikan studi S3, betul ya Bu ya? Betul. Mungkin lebih jelasnya Ibu boleh cerita sedikit kesibukan Ibu belakangan ini seperti apa? Ya, ternyata di masa pandemi ini cukup membuat saya harus beradaptasi termasuk dengan kesibukan yang saya miliki. Kalau dulu ketika berkegiatan, mengisi parenting, seminar itu kan lebih banyak tatap muka, tetapi baru kali ini kayaknya nih. Baru kali ini. Dan kita tadi sudah ikuti protokol kesehatan Bu Sonia betul, gitu. betul. Jadi lepas masker kita tetap aman begitu. Ya. Kemudian saat ini saya memang selain saya sedang melanjutkan studi, doakan supaya disertasi saya segera selesai. Amin. Saya juga mengelola lembaga pendidikan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Sonia, dan saat ini saya membantu Universitas Negeri Semarang dan Universitas PGRI untuk mengajar di jurusan PAUD. Oke, sesuai dengan jurusan S3-nya ya Bu ya? S3 saya manajemen kependidikan. Ya, hanya karena saya sebagai praktisi di PAUD, maka saya diminta untuk membantu mengajar. Oke, baik. Berarti lumayan meskipun pandemi kegiatan Ibu tetap padat ya. Berarti kelasnya masih online? Masih online. Masih online. Ada untungnya juga. Ada untungnya. Ada untungnya juga masih online kuliahnya. Jadi tidak perlu kesana kemari. Betul. Di dua tempat itu. Baik Bu. Oke, dengan pengalaman Ibu yang demikian dan sesuai dengan narasi yang tadi sudah kita dengarkan bersama di awal, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema di bawah judul Yes, Anakku Siap Sekolah. Nah, seperti apa? Nah, ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pembahasan kita, saya mau tanyakan ke Bu Ira seperti ini. Dengan kondisi pandemi, kira-kira hal-hal apa sih yang berbeda dalam proses belajar anak? Jadi selama setahun, mereka kan belajarnya di rumah. Apa saja sih Bu yang berbeda Bu kalau dari pembahasan yang bisa Ibu bahas? Ya, tentu saja banyak sekali Bu Sonia dan Ayah Bunda hal yang berubah di masa pandemi ini. Tidak hanya di sekolah ini saja, di Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan kerasa sekali ya kalau misalnya yang perkantoran sudah buka, mal, tempat wisata sudah dibuka, ini orang tua bertanya-tanya, ini sekolah kapan mau dibuka? Iya, betul. Dan ternyata anak-anak pun yang tadinya mungkin ketika pandemi awal-awal begitu, hore libur sekolah dipikirnya begitu kan. Tapi setelah hampir 1 tahun ini, kita sudah 1 tahun berjalan. Waktu itu kan pertengahan Maret ya. Betul, kita mulai. Ya, tepat 1 tahun. Iya, tepat 1 tahun. Ternyata anak-anak lama-lama juga sudah mulai bosan, mulai jenuh. Anak-anak rindu untuk ketemu dengan gurunya, dengan teman-temannya. Dan ini membuat kita sadar bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat lepas untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita boleh physical distancing, menjaga jarak itu memang harus saat ini. Tetapi social distancing, kita tuh butuh loh berinteraksi. Nah mungkin kalau sebelum pandemi kita dapat bertemu langsung, tetapi di masa pandemi anak-anak belajarnya tentu saja harus
melalui online. Dan online ini juga bukan hal yang mudah. Nanti ada kendala sinyal, kuota habis, Ya, betul. apalagi kemudian ayah bunda yang misalnya keduanya bekerja, kemudian anak-anak tidak memiliki HP atau laptop sendiri, dapat dibayangkan ya, misalnya anak TK, anak SD begitu, tidak ada yang mendampingi, kemudian mereka bingung ketika harus mengumpulkan tugas, ketika harus mengikuti pelajaran dan sebagainya. Banyak sekali yang berubah, termasuk Bu Sonia, kita juga merasakan anak-anak ini kan penyerapan informasinya menjadi tidak maksimal. Anak TK, anak SD mereka butuh untuk banyak bergerak. Tetapi bayangkan ketika anak-anak ini ketika pembelajaran mereka sekian jam, sekian waktu, aktivitasnya lebih banyak duduk, ngadep HP atau laptop begitu, kebayang nggak waktu bermain mereka, kemudian cara belajar yang akhirnya berubah. Itu dari sisi anak dan orang tua. Orang tua bingung ketika misalnya gimana sih ngajari materi pembelajaran ke anak SD aja, sekarang orang tua udah kadang pusing ini. Ini ngajarinya gimana gitu ya. Kemudian nanti orang tua ada juga yang komplain, mungkin saya bayar SPP-nya full loh. Kok saya yang masih ngajar, saya yang harus beli kuota dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sadarilah bahwa apapun keadaannya ini dialami oleh semua orang di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Kita perlu sadari itu. Kemudian bersyukurlah bahwa saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih dapat menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik, yang dapat memberikan fasilitas yang tetap maksimal meskipun dalam kondisi terbatas karena pandemi. Itu yang harus disadari oleh orang tua. Dan satu catatan nih Bu Sonia yang buat saya ini penting banget. Pandemi ini membuat kita belajar. Ya, belajar apa? Jadi belajar bahwa dari sisi guru, mau tidak mau guru harus melek teknologi. Ya, betul. Memang betul pendidikan itu ketika sangat terbantu dengan adanya teknologi. Guru harus beradaptasi, mau belajar, mau ya tadinya mungkin nggak paham IT, akhirnya harus belajar harus, gitu kan. Posisinya mau nggak ya, mau. Gitu. Yang tadinya kalau belajar langsung berhadapan dengan anak, sekarang mungkin dengan direkam dulu video pembelajaran dan sebagainya. Banyak hal yang berubah. Kalau guru tidak beradaptasi dengan perubahan ini, maka dia akan ditinggalkan. Gitu. Kemudian penting lagi adalah ayah bunda. Pandemi ini mengajarkan kita sebagai orang tua bahwa tugas utama mendidik anak adalah kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah membayar sekolah anak saya, kemudian semuanya diserahkan pada guru. Ingat bahwa tanggung jawab menjadi orang tua ini adalah sebuah tugas yang SK-nya langsung dari atas. SK-nya itu langsung dari Tuhan gitu loh. Bukan ketua yayasan Karangturi misalnya kan enggak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak TK, nanti ketika anak TK-nya anak Anda lulus TK masuk ke SD, gurunya berubah. Orang tuanya berubah nggak? Enggak. Ya, orang tuanya tetap Anda ya bunda gitu ya. Kemudian nanti ketika anak sudah lulus SD, dia masuk ke SMP, apakah terus boleh nggak Bu Sonia, anak saya tuh di SD suka banget sama Bu Sonia, boleh dong Bu Sonia lanjut lagi jadi guru anak saya gitu. Di SMP, di SMA nanti jadi dosanya, nggak mungkin gitu. Pasti berubah, tetapi yang tidak berubah siapa? Kita sebagai orang tuanya. Jadi pandemi ini membuat kita belajar sebagai orang tua. Tuhan ingatkan kita kembali bahwa yuk ini tanggung jawab kita loh untuk mendidik anak. Karena orang tua adalah pendidik yang utama dan terutama bagi anak-anak kita. Ya, berarti sebenarnya pandemi ini ya banyak sekali pelajaran tidak hanya untuk anak ya. Kepada orang tua, pendidik, seperti yang tadi Bu Ira sudah tekankan, kembali diingatkan para orang tua ini gak bisa kita lepas. Memang dari awal ya SK-nya itu sudah ditujukan kepada orang tua. Betul gitu. banget. Nah untuk yang ke anak tadi perubahannya, kenapa saya mau fokus ke situ dulu, karena kita mau bahas tentang mereka nantinya dengan adanya vaksin, kita punya harapan bahwa sebentar lagi wah bisa nih masuk sekolah. Ya. Benar ya, pasti banyak orang tua yang berpikir seperti itu. Perubahan-perubahan tadi seperti cara belajar yang mereka sudah lebih banyak duduk di depan layar, kemudian tidak bisa banyak bergerak dan hal-hal yang mengharuskan mereka mengikuti pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Nah ini dengan ada harapan untuk bisa kembali ke sekolah kan mereka harus berubah lagi berarti Bu. Nah apa dampaknya kira-kira apa yang menjadi tantangan dengan setelah setahun menjalani pembelajaran seperti itu,
sekarang siap-siap nih, mungkin kita akan masuk sekolah lagi. Apa tantangannya, Bu? Tantangannya sebenarnya kan kita anak-anak sekolah itu sebenarnya ada juga libur yang lumayan panjang yang hampir 1 bulan ya, ketika kenaikan kelas itu kan ya lama juga. Tetapi yang membedakan dan ini menjadi sebuah tantangan adalah ini nggak cuma 1 bulan loh, sama-sama 1, tapi 1 tahun, bukan 1 bulan. Betul. Dan kita masih belum, kita tuh kayak hidup dalam ketidakpastian kan, apakah benar nanti Juli memang kondisinya sudah aman untuk anak-anak ke sekolah. Dan mungkin kalau sekolah dibuka pun TK dan SD, saya yakin itu pasti nanti yang bagian jadwal yang terakhir itu, Bu Sonia. Pasti yang lebih didahulukan adalah yang mahasiswa, kemudian yang siswa SMA, SMK, kemungkinannya seperti SMP, itu ya, iya. Sedangkan nanti yang di jenjang SD dan TK, kelompok bermain, itu pasti nanti yang terakhir. Ya, karena perlu banyak hal yang dipersiapkan. Jadi perubahannya itu, yang tadinya libur ngalami 1 bulan, ini 1 tahun. Itu tantangan. Dan yang lebih menantang lagi adalah kondisinya emang berbeda. Pandemi ini belum berakhir dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nah tentu anak-anak akan hidup dalam situasi yang baru, yang dia harus beradaptasi. Nah kemampuan beradaptasi inilah yang perlu kita persiapkan sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak gitu. Karena mereka fasenya kan masih di TK dan SD, tentu persiapannya kan jauh lebih panjang dan butuh butuh usaha yang lebih dibanding ketika mungkin menyiapkan anak-anak yang sudah sekolahnya sekolah menengah gitu. Oke. Apa Bu yang kira-kira orang tua bisa usahakan? Jadi kan ada persiapan itu yang panjang. Apa yang bisa orang tua usahakan supaya anak-anak misal yang tadinya bersekolah bisa kembali masuk sekolah dengan mulus, terus yang memang harusnya lalu masuk sekolah tapi karena pandemi belajarnya online terus akhirnya masuk sekolah. Apa yang bisa orang tua siapkan? Wah, ini pertanyaan sangat menarik dan tentu ayah bunda menunggu nih, kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan sebagai orang tua begitu. Dan Bu Sonia dan ayah bunda, saya sudah menyiapkan tips, ada 7 tips. Oke, 7. Gitu. Kalau 7 itu bahasa Jawanya kan pitu. Nah, katanya itu pitu itu pitulungan, pertolongan. Semoga nanti tips dari saya ini dapat menjadi penolong bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan putra-putrinya ketika mulai beradaptasi masuk ke sekolah kembali gitu ya. Apa itu? Akronimnya itu pandemi. Jadi PANDEMI. Pandemi. Nah, yang pertama yang pertama persiapan yang matang. Nah, ayah bunda, persiapan ini mulai dari seperti kalau misalnya anak-anak mau masuk sekolah kembali. Biasanya kan disiapkan baju. Saya yakin kok bajunya udah pada kekecilan. Anak saya juga soalnya. Apalagi masa pandemi, anak saya itu hobi banget. Dia coba resep. Kalau di TikTok itu kan sering ada resep singkat begitu kan. Dia ikuti dan badannya lumayan ini juga sih. Termasuk beratnya. Saya. Termasuk saya. Begitu. Jadi persiapkan dengan matang. Mulai dari siapkan mulai baju, kemudian tas, peralatan sekolah. Perlu diingat bahwa usahakan peralatan sekolah ini lengkap dan tidak ada pinjam-minjam antar teman. Jadi orang tua harus persiapkan dengan matang ini semua. Itu tadi secara umum ya. Kemudian perlu juga persiapan matang secara psikis. Ayah bunda, kita tahu bahwa ketika anak-anak belajar online ini, ngalami nggak anak-anak ini pola tidurnya menjadi terganggu? Oh iya, banyak banget itu masuk kan? Di laporan BK ya. Bu Sonia sebagai guru BK merasakan juga ya, orang tua pusing, aduh kalau malam susah tidur, nge-game dan sebagainya, kemudian pagi bangunnya susah dan sebagainya, suruh mandi, biasanya mandi sehari 2 kali, ini mandi sehari 1 kali aja udah puji Tuhan gitu aja. Harus dengan apa ya, kita memaksa anak dan sebagainya begitu. Nah ini kan perlu dipersiapkan juga, anak-anak mulai diatur pola tidurnya, kemudian dia secara psikologis juga perlu dipersiapkan. Jadi memang harus matang persiapan ini. Ini P yang pertama ya Bu Sonia. Kemudian yang berikutnya adalah A, ajari protokol kesehatan. Nah ayah bunda mengajari anak usia TK dan SD ini tentu saja dengan bahasa yang sederhana. Kemudian perlu juga dengan benda yang konkret, dengan mungkin gambar-gambar atau video itu juga dapat diberikan. Tentu saja yang menarik buat anak-anak begitu. Jadi bagaimana menggunakan masker yang benar, ya itu harus menutup hidung, mulut, dagu dengan benar. Kemudian kalau misalnya mau lepas masker itu juga nggak digantung di
Bawa dagu. Iya, kan seringkali begitu kan, Iya, dilepas di sini. dorong ke bawah. Ya, kemudian ya pakai masker, kemudian jangan sampai nanti begini, temennya pakai masker gambarnya Doraemon. Dia bilang, lucu nih Doraemon gitu. Pinjem dong, tuker. Nah, itu jangan seperti sampai, itu. Jadi nggak sampai. boleh tuker masker ya. Kemudian yang berikutnya adalah rajin cuci tangan. Nah, Bapak Ibu dapat siapkan misalnya membawakan hand sanitizer di saku anak. Kalau hand sanitizer kan memang praktis ya, tetapi tetap diajarkan bagaimana sebaiknya kalau misalnya di sekolah itu ada wastafel dan sebaiknya pakai air mengalir dan sabun begitu. Kemudian itu harus diajarkan ke anak bagaimana cara cuci tangan yang benar, nggak hanya sekedar gitu kan. Gitu. Jadi ayah bunda kalau yang biasanya jajan itu pakai mangkok kobokan, nah sekarang sudah nggak berlaku. Usahakan airnya mengalir. Iya. Kalau pakai kobokan, wah berbahaya. Jadi itu perlu diajarkan pada anak. Kemudian bagaimana anak harus menjaga jarak. Oke, 1,5 meter itu berapa ya kira-kira ya. Nah mungkin kalau di sekolah dapat juga diberi tanda, pakai label atau stiker. Jadi anak tahu, oh ini trek untuk masuk, yang ini keluar. Kemudian jaraknya berapa ketika mereka berbaris itu dapat dipersiapkan oleh sekolah juga. Ya, di rumah orang tua juga perlu menyiapkan juga ya. Kemudian membatasi gerak mobilitas untuk bertemu orang itu juga harus diajarkan ke anak. Itu bagaimana jadi ngajari protokol kesehatan yang baik buat anak-anak. Kemudian yang berikutnya tadi ada P ya, persiapan matang. A, ajari protokol kesehatan. N, nasihat untuk disiplin dan taat. Nah ini juga perlu buat ayah bunda ya. Disiplin dan taat. Saya yakin nanti ketika sekolah sudah mulai masuk, pasti pihak sekolah akan membuat aturan-aturan yang ketat. Pasti. Termasuk jam masuk dan jam pulang. Betul. Jangan sampai ayah bunda nganter jemputnya nggak on time. Nah, itu, iya. Terus nanti sudah selesai anter ngerumpi dulu, ngumpul. Jangan ya. Jadi anak pun diajari, ya sih. Jangan sampai euforia, wah ketemu temen nih seru nih, kita main dulu yuk gitu. Nah anak-anak perlu diajarkan. Untuk dia tetap patuhi, taati aturan yang ada baik di sekolah maupun di lingkungan manapun. Kemudian yang berikutnya adalah D. Dukung agar tidak cemas. Saya tahu sih pandemi ini membuat kita semua itu kadang merasa cemas dan takut. Tetapi kita sebagai orang tua harus memberikan teladan ke anak-anak bahwa ya kita nggak boleh yang namanya cemas berlebihan. Memang pandemi ini masih ada, COVID-19 ini memang masih ada dan memang berbahaya. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Gitu. Ajarkan anak relaksasi. Kemudian ajarkan ke anak juga bagaimana seharusnya ketika dia bersekolah nanti, nggak perlu cemas, nggak perlu yang terlalu euforia berlebihan. Sehingga itu juga perlu diajarkan ke anak-anak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah E, edukasi new normal. Edukasi new normal. Ya, anak-anak perlu diberi pemahaman new normal itu apa sih gitu. Memang ada tatanan baru yang memang harus kita ikuti. Tidak seperti dulu lagi. Ya, pandemi ini masih ada tetapi dunia tetap harus berjalan. Aktivitas kita tetap harus berjalan gitu. Orang tua tetap harus bekerja kan. Anak-anak pun juga mereka butuh untuk bersekolah, untuk berinteraksi dengan teman-temannya, tetapi tentu dalam batasan-batasan ya. Gitu. Jadi ada perubahan perilaku yang mereka hadapi. Begitu. Kemudian tadi sudah ada P, A, N, D, E, edukasi new normal. Berikutnya adalah M. Membawa bekal dari rumah. Ini penting ayah bunda. Ya, jadi usahakan pula kalau pagi anak-anak sebelum sekolah sarapan dulu. Gitu. Kemudian kenapa membawa bekal sendiri dari rumah? Tentu saja kita sebagai orang tua menyiapkan makanan yang dengan nutrisi yang tepat. Kemudian ajarkan ke anak untuk tidak, kalau biasanya kan kita ajarkan untuk berbagi, tetapi dalam kondisi ini seperti ini jangan berbagi makanan ya gitu. Apalagi kalau misalnya kalau dulu misalnya kalau makan, ih enak mau, ini kamu bawa apa, minum, aku cicip dikit ya gitu. Mungkin masih anak-anak atau kita orang dewasa aja kadang kalau makan di kafe bareng, kadang masih share gitu kan, sharing begitu. Tetapi kalau ini kita ajarkan bahwa bawa bekal sendiri, nggak jajan, karena kita nggak tahu kan kalau kita beli jajan itu nutrisinya seperti apa, kebersihannya dan sebagainya, peralatan makan digunakan kita nggak ngerti. Gitu. Tetapi memang ada aturan bahwa ketika nanti sudah masuk sekolah pun bawa minum oke, tapi bawa makanan
sebaiknya makanya di rumah, kan memang ada aturan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, yang ketujuh adalah ingatkan bahaya COVID-19. Termasuk ketika misalnya anak-anak kita melihat bahwa ada orang yang menunjukkan gejala COVID, kita harus beritahu mereka. Tetapi anak-anak pun juga diajarkan untuk tidak membuli teman yang dia terkena COVID atau keluarganya yang kena COVID. Itu sadarkan mereka bahwa ya ini memang memang berbahaya, kita harus ikuti protokol kesehatan. Tetapi itu tadi bahwa ini kalau misalnya ada teman pun jangan dibully yang misalnya kena COVID gitu. Itu penting sih. Itu tadi 7 tips dari saya, semoga dapat menolong ayah bunda. Mantap untuk sekali. Menyiapkan anak-anaknya nanti ketika masuk kembali ke sekolah. Ya. Sudah komplit sekali di situ ya, pandemi, persiapan yang matang, ajari protokol kesehatan, nasihat untuk disiplin dan taat, dukung agar tidak cemas, tentunya dengan kita kasih contoh juga, edukasi new normal, membawa bekal dari rumah dan ingatkan tentang bahaya COVID-19. Baik, nah sebelum kita lanjutkan Bu, kita ada sedikit selingan, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Tadi kita sampai pada saran atau tips dari Bu Ira untuk orang tua. Dengan singkatan pandemi tadi itu, ya saya harap orang tua bisa dapat banyak masukan untuk mempersiapkan anak-anak mereka. Sekarang kita mau coba lihat dari sisi sekolahnya Bu. Kira-kira dengan setahun anak-anak tidak berangkat ke sekolah, mereka dari rumah, pembelajaran jarak jauh, bagaimana sih seharusnya sekolah memulai kembali? Seperti apa bisa langsung secara intens kayak dulu seperti biasanya atau seperti apa? Ya, menarik ketika ada wacana bahwa bulan Juli nanti ini sudah boleh tatap muka. Sebelumnya kan memang sempat ya di awal tahun katanya, tetapi ternyata vaksin masih belum selesai sehingga diundur lagi bulan Juli. Harapan kita sih semuanya itu dapat berlangsung ya, sekolah dapat segera dibuka. Nah, bagi sekolah-sekolah yang memang ingin membuka kembali sekolah tatap muka, tentu saja harus izin dari dinas pendidikan terkait, kemudian dari pemerintah setempat gitu, termasuk kan beda-beda. Ada yang memang dia sudah zona hijau, zona kuning, zona merah dan sebagainya. Jadi tetap harus ikuti aturan dari pemerintah daerah masing-masing. Itu sebagai catatan yang penting. Kemudian yang kedua adalah sekolah selain harus mempersiapkan intern guru-guru, termasuk nanti semua tenaga pendidik dan kependidikan, juga perlu dipersiapkan juga komite sekolah. Jadi komite sekolah ini berfungsi untuk membantu pihak sekolah untuk mensosialisasikan kepada orang tua murid juga. Kemudian jadi dilakukan sosialisasi apa saja yang perlu dipersiapkan begitu. Kemudian secara teknisnya juga perlu dipersiapkan. Saya lihat sih kalau di Karangturi sudah siap ya. Tadi ketika saya masuk itu dari beberapa pos itu pasti diperiksa terus gitu kan, di termogan. Jadi sekolah harus menyiapkan termogan, kemudian tempat untuk cuci tangan dengan air mengalir, sabun gitu. Kemudian sekolah juga perlu menyiapkan juga misalnya nanti kalau selesai pembelajaran itu harus disemprot dengan cairan disinfektan. Kemudian mengatur ruang kelas itu juga penting. Karena kan harus menjaga jarak gitu. Apalagi untuk anak-anak yang usia PAUD, itu kan mereka biasanya kecenderungannya mereka senang berinteraksi main dengan temannya secara langsung. Nah, ini kan tempat pun harus dipersiapkan. Barangkali perlu diberi penyekat dari plastik juga. Jadi anak-anak misalnya dia ada cairan pun itu tidak
mengenai temannya atau barang-barang yang digunakan gitu. Kemudian perlu juga diajarkan bahwa peralatan yang digunakan tuh ya hanya untuk dia. Gitu. Sekolah harus menyiapkan ini. Misalnya yang di TK ya, di TK itu misalnya biasanya butuh krayon, butuh pensil dan sebagainya, yaitu untuk anak tersebut. Jadi harus benar-benar disiapkan. Kemudian kalau sudah selesai main, peralatan mainnya juga harus disemprot. Nah mungkin sekolah-sekolah seperti TK, PAUD, kalau mau bermain, kemudian TK, SD itu juga biasanya kalau banyak mainan yang dikeluarkan ini harus dibatasi dulu karena nanti akan ini ya, kita berpikir bahwa bagaimana sih supaya nanti juga memudahkan guru-guru dalam membersihkan, kemudian menyiapkan gitu, kemudian itu terkait dengan ruangan. Kemudian perlu dipersiapkan juga durasi waktu pembelajaran. Tentu tidak dapat full 100% seperti ketika sebelum masa pandemi. Mungkin awal untuk mengajari anak beradaptasi seminggu masuknya 3 kali dulu. Kemudian satu kelas juga tidak full 100% anak. Barangkali seperempatnya dulu. Sampai anak-anak ini sudah terbiasa. Oh nanti ketika sekolah itu seperti ini loh gitu. Jadi bagaimana harus menjaga jarak, bagaimana menggunakan alat bahan yang ada. Itu benar-benar anak-anak sudah terbiasa dulu, sudah mampu beradaptasi baru nanti kita ikuti yang selanjutnya. Itu sih yang perlu dipersiapkan sekolah. Selain menyiapkan stafnya, mungkin tadi Ibu katakan semacam panitia khusus gitu ya, pansus gitu ya. Komite yang libatkan komite yang mensosialisasikan ke orang tua, kemudian yang utama tadi izin dari pihak pemerintah terkait ya. Ya betul, dan kemarin pun dari Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan form yang ada yang untuk sekolah dan ada yang untuk orang tua. Jadi tentang kesiapan untuk anak-anak nanti masuk di bulan Juli. Ini dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas juga sudah menyiapkan sudah disebar ke sekolah-sekolah. Oke. Baik, jadi tadi selain itu juga ada tentang tempatnya, harus diperhatikan jarak antar anak, kalau perlu diberi sekat, kemudian peralatan penggunaan bersama mungkin saat ini dikurangi dulu supaya memudahkan juga dalam membersihkannya gitu ya Bu. Ya, dan juga penting juga untuk tidak ada jam istirahat yang anak makan bekal. Jadi memang kenapa kok waktunya jadi lebih pendek karena yang seperti itu yang dipotong kemudian kayak kegiatan ekstrakurikuler itu juga sementara ditiadakan dulu gitu. Jadi lebih fokus pada memang untuk materi pembelajaran. Dan di masa pandemi ini kan dari pemerintah memang mengeluarkan kurikulum darurat pandemi. Nah, iya itu. Di mana menyederhanakan kurikulum. Memang kita tidak dapat memenuhi target seperti ketika anak-anak itu belajar secara offline. Nah, ini yang sekolah, kemudian orang tua perlu sadari. Jadi orang tua jangan stres duluan. Aduh, gimana, tenang. Kita harus melihat ini bahwa pemerintah pun sangat memperhatikan sampai ke kurikulumnya. Gitu. Harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kondisi lingkungan anak itu juga diperhatikan. Oke, berarti orang tua tidak perlu khawatir ya. Betul. Jadi nanti sekolah pun akan bekerja keras untuk menyiapkan sehingga ketika akhirnya boleh masuk lagi semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan dari orang tua, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami terima. Yang pertama, jadi mungkin ini tidak hanya saat pandemi, dari dulu juga sepertinya saya sering dengar cerita ini bahwa orang tua itu sering khawatir dengan kemampuan, terutama orang tua dari anak yang mau masuk SD. Orang tua siswa TK, mereka khawatir tentang kemampuan anaknya bisa baca nggak, bisa menulis nggak, bisa berhitung, calistung. Nah, sebenarnya penting nggak sih kemampuan calistung, baca, tulis, hitung ini untuk anak-anak yang akan masuk ke SD? Lalu kalau memang penting, seperti apa harusnya pelaksanaannya dari dinas, ketentuannya seperti apa? Mungkin Ibu juga bisa lanjutkan dengan pembahasannya dari sisi psikologi perkembangan. Apakah memang sudah tepat mereka belajar calistung ini di usia TK? Ya, memang kalau melihat fenomena ini tidak dialami hanya di pandemi ini aja, tetapi sebelum pandemi ini pertanyaan yang sangat paling sering ditanyakan orang tua yang ketika anaknya mau masuk ke SD gitu. Gimana sih nanti ngajari calistung ke anak gitu. Kemudian boleh nggak sih caranya seperti apa dan sebagainya. Saya bukan orang yang anti calistung, enggak, tetapi yang penting adalah metode atau caranya, pendekatannya seperti apa. Nah, memang kalau kita ingat bahwa yang namanya sekolah PAUD itu kan dan kalau mau bermain ada TK ya. Namanya aja taman kanak-kanak. Kita bayangkan kalau yang namanya taman itu kayak gimana sih?
Ya, ayah bunda dapat bayangkan ya, taman tuh sesuatu yang menyenangkan, yang indah, anak boleh bergerak dengan bebas, bermain gitu kan. Jadi pendekatannya memang melalui bermain. Apalagi yang namanya kelompok bermain, bukan kelompok belajar loh, namanya kelompok bermain loh. Nah ini yang perlu kita sadari dulu. Jadi kita ingat, oh iya ya, ternyata memang anak-anak di usia PAUD ini dunianya adalah dunia bermain. Kalau kita bilang pekerjaan anak itu apa sih? Pekerjaan utama anak bermain. Nah berangkat dari sini maka saya katakan bahwa mengajari anak calistung itu menstimulasi boleh. Sejak dini boleh diajarkan, distimulasi itu boleh, yang penting caranya gitu. Dan ingat lagi bahwa dunia anak adalah dunia bermain, maka pendekatannya tentu saja harus melalui bermain. Nah kan konkretnya seperti apa nih? Ngajari calistung tuh yang didikte itu, terus nanti anaknya dipaksa untuk kerjain PR sekian halaman. Ayah bunda tarik nafas dulu. Gitu, ayah bunda dulu mulai dapat baca usia berapa ya gitu. Kemudian kalau saya lebih menekankan begini sih, kita sebagai orang tua perlu menyadari bahwa yang mau kita tanamkan ke anak bukan anak mampu membacanya. Gemar nggak membaca anak Anda? Nah, Anda bangga anak Anda umur 3 tahun sudah mampu membaca, tetapi ketika nanti dia sudah SD kelas 3, kelas 4 dia nggak gemar membaca, dia merasa bahwa dunia bermainnya dia, saat-saat waktu bermainnya direbut untuk hanya bisa membaca. Ya, anak mampu membaca, menulis, berhitung gitu. Nanti di kelas 3, 4 SD biasanya akan mulai motivasinya mulai turun nih, semangat belajarnya mulai turun. Ya, secara psikologis tentu ini akan mengganggu anak dalam proses belajar gitu. Jadi kemudian tipsnya gimana sih caranya ngajari anak belajar calistung? Ya gunakan sekali lagi pendekatannya melalui bermain dengan alat bahan yang ada di sekitar Anda. Nggak perlu, kalau mampu beli nggak apa-apa. Kalau nggak mampu beli ya gunakan apa yang ada. Misalnya kalau anak-anak itu biasanya lebih mudah tertarik dengan yang namanya gambar-gambar. Sebenarnya kalau kita bicara huruf itu kan sebenarnya simbol, betul. Dan anak itu lebih mudah menangkap simbol-simbol gitu melalui gambar gitu. Nah kayak sama aja lah kita sebagai orang tua, ayah bunda, kalau misalnya diminta untuk membayangkan, coba ayah bunda suruh pejamkan mata, kemudian bayangkan gajah, yang muncul gambar gajahnya, bentuk gajahnya itu, atau tulisan GAJAH. Gambar gajahnya kan. Nah sama anak-anak pun seperti itu gitu. Jadi melalui gambar dulu, dia kosakatanya semakin diperbanyak dulu. Kemudian kenalkan huruf-huruf abjad gitu. Nah anak itu kan kadang kan belajar lewat simbol. Misalnya dia lewat minimarket I itu dia tahu, wah ini aku kalau jajan di I, ya dia baca gitu kan. Padahal mungkin ketika ditanya dengan bentuk huruf yang berbeda, mungkin dia dapat baca, mungkin enggak gitu. Jadi ajarkan melalui simbol. Kemudian mengajari baca tulis itu enggak ujuk-ujuk langsung anak suruh pegang pensil. Tetapi stimulasi dulu otot-otot besarnya dulu. Sampai nanti otot di bahu dengan misalnya aktivitas memanjat, ya merangkak, berlari, lempar, tangkap bola. Kenapa di STPPA standar untuk tingkat pencapaian perkembangan anak itu semakin anak usia kecil kegiatan motorik kasarnya semakin banyak. Ya karena memang itu dibutuhkan anak. Itu. Iya, dapat dibayangkan ketika anak usia PAUD belajarnya lebih banyak, dia duduk terus kemudian pakai LKS, itu tidak menstimulasi otot besar dia gitu, kurang gitu. Jadi usahakan untuk motorik kasarnya diperbanyak dulu dengan bermain. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang ada. Katakanlah di rumah nih, ngajari di rumah kan, di taman ada batu-batu, terus diminta aja. Kalau sesuatu yang dekat dengan diri anak itu kan menarik, misalnya yuk coba tulis namamu pakai batu-batu yang ada di taman ini. Oh disusun batu-batunya I, R, A, dia tulis nama Ira. Terus mungkin kita dapat siapkan kertas dan berbagai alat tulis, nggak harus pensil, mungkin bisa pakai krayon, pensil warna kan. Kalau krayon lebih mudah ya, atau spidol yang lebih mudah anak-anak untuk menulis gitu. Nah itu anak-anak dapat belajar menulis di situ. Kemudian jadi sesuatu yang menarik. Kemudian misalnya ngajari berhitung nih, kita bingung kan, wah ngajari berhitung gimana lah kalau secara 1 tambah 1. Nah anak itu kan belum mampu berpikir secara abstrak, dia butuh sesuatu yang konkret. Anak butuh dia perkaya untuk pengalaman sensori dia, memegang, mungkin dijilat ya nggak apa-apa gitu. Misalnya dia pakai
garam atau misalnya pakai gula, dia belajar merasakan. Kemudian misalnya diminta membantu orang tua untuk misalnya masak, boleh dong yuk bantu mama masak bayam gitu, bayamnya dipotong-potong gitu. Ya itu kan dapat melatih motorik halus dia gitu. Kemudian ketika misalnya mama ini mau beresin sendok dan garpu, yuk dipisahkan dulu. Itu kan belajar klasifikasi, memisahkan antara, itu kan matematika dasar tuh. Betul. Mengelompokkan, ini sendok, ini garpu. Kemudian ada berapa sendok ya? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 sendok. Kalau garpunya ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4. Oh ada 4 garpu. Kalau 5 sendok dan 4 garpu digabung, jadi peralatan makan kita ada berapa? Dihitung, ada 9. Anak belajar konkret dan itu menyenangkan. Anak nggak terbeban bahwa mamaku lagi ngajari matematika nih, mamaku lagi ngajarin hitung. Dia nggak merasa seperti itu. Tapi ketika bermain itu bonding antara orang tua dan anak pun akan semakin lebih baik. Bonusnya di situ. Dan ayah bunda, waktu kita itu nggak lama kok. Anak kita itu bersyukurlah ketika anak kita masih kecil tuh sukanya ngikutin kita terus. Kita masak diikutin, kita mau ke kantor ditangisi, nggak apa-apa. Gitu. Nikmati masa-masa itu. Nanti kalau sudah SMP dia akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya, teman sebayanya gitu. Jadi sekali lagi untuk kesiapan masuk ke SD nggak hanya calistung aja. Perlu ditekankan bukan hanya anak sekedar mampu membaca, tapi anak gemar membaca. Dari mana? Dari ayah bunda yang memberikan contoh keteladanan membaca. Berapa buku dalam 1 bulan yang Anda baca? Wah, ya. Kalau baca status is okay. Baca buku nanti dulu. Nah, beri keteladanan buat anak-anak kita gitu ya. Kemudian menyiapkan anak masuk SD yang dari TK, tidak hanya kesiapan hanya calistungnya aja, tetapi bagaimana dengan kemandiriannya. Udah bisa ke toilet sendiri belum? Betul, ini PR loh ayah bunda ketika nanti anaknya mau masuk ke SD, apakah dia sudah bisa cebok sendiri? Apakah dia sudah mampu membersihkan dirinya ketika buang air kecil maupun buang air besar? Mohon maaf, kemandirian ini penting. Kita perlu ajarkan sex education itu bahkan sejak dari hal sepele itu gitu. Kita ngajari anak-anak, misalnya namanya Ira, nggak boleh ya sembarang orang itu melihat dan memegang barang bagian tubuhmu yang pribadi yang tertutup dengan baju pakaian renang misalnya di bagian dada, di pantat, di pinggul dan sebagainya. Nah, tetapi anak tidak diajarkan untuk cebok sendiri. Menganggap bahwa nanti nggak bersih, kalau nggak dilatih, nggak dicoba, nggak akan mampu anak kita. Jadi beri kepercayaan dan tanggung jawab anak-anak untuk melatih kemandirian. Ayah bunda dapat dibayangkan ya, kalau di TK itu mungkin satu guru muridnya 10-15 lah ya. Tapi kalau di SD, terus nanti anak Anda belum mampu, cebok sendiri misalnya. Gurunya. Nah, itu harus dipersiapkan. Nampaknya sepele tapi itu penting gitu. Jadi beri kepercayaan buat anak. Katakanlah kalau Anda tidak yakin ya Anda bilas lagi begitu. Jadi tadi tentang kesiapannya tidak hanya calistung saja, tetapi kemandirian, tanggung jawab dari hal sederhana. Misalnya kalau malam sebelum anak-anak mau tidur itu ya, biasanya saya siapkan anak-anak tuh begitu. Kak, Dek, besok baju seragam, ini ketika sekolahnya offline ya, sebelum pandemi, baju seragamnya yang besok mau dipakai apa? Yuk disiapkan dulu, termasuk kaos kakinya, termasuk sepatunya, kemudian jadwal pelajarannya apa. Harus bisa menyiapkan sendiri. Harus disiapkan. Dari kelas 1 bahkan. Kalau TK pun sebenarnya sudah dapat, bahkan dari TK sudah dilatih ya. Betul. Jadi kalau pagi itu ayah bunda, itu biasanya kan waktu yang paling crowded kan, kita mau kerja, anak-anak mau sekolah itu, jadi ini nggak keluar tanduk nih orang tuanya. Supaya nggak keluar tanduk harus dilatih. Ya. Harus dilatih kemandirian sejak dini, ini penting buat anak-anak ketika nanti masuk ke SD. Jadi itu tadi nggak hanya calistung saja, itu penting, tetapi masih banyak hal lain yang juga harus dipersiapkan oleh ayah bunda. Berarti kalau misalnya menurut Ibu, kalau ada orang tua yang bilang berarti saya nggak harus fokus ke calistung ya Bu, gitu, nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Tapi bisa diajarkan dengan cara-cara seperti yang tadi Ibu jelaskan gitu. Iya, nggak harus yang benar-benar paper, pensil, duduk, nulis gitu. Harus. Anda ayah bunda kalau malam bacakan dongeng, bacakan buku buat anak, itu kosakata anak kan semakin banyak. Kalau buat anak sih biasanya yang lebih banyak gambarnya, yang menarik, yang warna-warni begitu. Yang mungkin
hurufnya kalimatnya nggak terlalu panjang. Iya. Nah, terus mungkin kita bisa pakai jari ya. Ini misalnya pada suatu hari kancil bla 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 ya. Itu nanti anak akan lama-lama dia Familiar dengan kata, membaca dengan simbol. kata, betul banget. Terus kemudian dapat juga nih misalnya ayah bunda kalau misalnya punya koran bekas atau majalah bekas, ada gambar-gambar yang menarik atau misalnya brosur dari supermarket itu kan banyak kan. Anak diminta untuk menggunting, itu latihan motorik halus, menempel. Kemudian ini sayur apa? Sawi. Yuk tulis sawi, SAWI. Atau misalnya anaknya suka, jadi dari apa sih minatnya anak gitu. Katakanlah anak suka main mobil-mobilan. Oke, bagian mobil ini apa saja ya? Ada roda, ada setir, ada pintu. Dia jelaskan. Yuk digambar yuk. Nanti selesai menggambar, coba tuliskan bagian-bagian mobil yang tadi kamu sudah sebutkan gitu. Nah mungkin kalau dia nggak tahu hurufnya, ya nggak apa-apa kita kasih tahu. Jadi belajar sesuatu yang konkret. Kalau dulu kan kita belajarnya masih BA, baba. Kadang anak-anak bingung baba itu apa ya? Mungkin kalau BA, babi, dia tahu oh babi, aku tahu gitu. Tapi kalau sesuatu yang abstrak itu kan sulit untuk ditangkap dengan anak gitu. Tapi kalau sesuatu yang real, dekat dengan dirinya, katakanlah bisa menggunakan flashcard. Ya, kalau pakai metodenya Glendoman itu kan ada flashcard itu, ya itu dapat dilakukan juga. Sebenarnya banyak cara. Yang penting adalah kenali anak kita, dia karakteristiknya akan mudah menangkap lewat yang mana. Oke, berarti ayah bunda yang selama ini terlalu khawatir dengan kemampuan baca tulis hitung, yuk pelan-pelan yuk diubah. Jadi boleh kita mengajarkan, tapi itu bukan satu-satunya. Hal yang penting selain itu ada kemandirian, terus mungkin juga tanggung jawab, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini saya selain ada yang menanyakan juga saya menemukan waktu observasi ada anak yang akan masuk ke SD karena kelamaan di rumah hanya dengan mama papa, setiap hari ketemunya itu, lalu ketika diajak ke sekolah nempel terus sama papanya. Jadi kita mau lihat kemampuannya dia, observasi nggak bisa, butuh waktu yang cukup panjang untuk dia bisa bersosialisasi dengan orang baru. Nah untuk kondisi anak-anak yang seperti ini, ketika nanti akhirnya akan masuk sekolah kan pasti khawatir nih orang tuanya, aduh gimana bisa nggak gitu. Kira-kira ada saran apa dari Ibu untuk kasus-kasus yang seperti ini? Ya tentu saja kita harus menyadari bahwa kemampuan anak untuk beradaptasi itu berbeda-beda. Ya. Ada anak yang kemampuan beradaptasinya cepat, ada yang butuh proses lama gitu ya. Nah kalau saran saya sih sebaiknya tentu saja harus berkomunikasi dengan gurunya nanti yang akan, guru wali kelasnya gitu. Ini kalau misalnya anaknya TK itu memang biasanya dia akan mencari objek lekatnya dia. Nah kalau di TK sebelum pandemi pun biasanya kan ada masa penyapihan. Iya. Ya. Jadi supaya anak-anak tuh beradaptasi, tidak langsung ujuk-ujuk ditinggal gitu. Nah tetapi ayah bunda saya mengingatkan untuk ayah bunda itu jangan ketika nanti masa penyapihan ini, ketika mau meninggalkan anak jangan, kalau bahasa Jermannya itu nyelimpeke. Apa itu? Ya, nyelimpeknya bahasa Jerman bahasa. Jadi kayak pergi tanpa izin, mengendap-endap tiba-tiba pergi. Ini kan saya sering kali melihat seperti itu. Jadi orang tua, enggak, tunggu ya, adik main di sini dulu. Nanti balik lagi gitu. Mama balik lagi. Mama cuma ke toilet sebentar tuh loh. Ini udah kebelet gitu. Nanti padahal lama gitu, mungkin 1 jam 2 jam hanya merasa, aduh ini kan anak-anak pada fase ini kan dia masa trust and mistrust. Ya. Jadi ketika dia akhirnya dibohongi dalam tanda petik tadi, dia tidak mudah percaya pada orang lain gitu. Termasuk bahkan nanti dapat terbawa hingga dia dewasa. Bahaya gitu. Jadi ya bilang aja baik-baik ke anaknya, misalnya Kak belajar dulu ya, misalnya masa penyampaian sudah selesai kan, di rumah juga perlu dipersiapkan. Nanti mama hanya antar sampai di pintu kelas misalnya, setelah itu mama nunggu di luar gitu. Nanti katakanlah sekolahnya dari jam 8 sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 nanti mama jemput gitu. Jadi kakak main dulu ya dengan guru, dengan bu guru dan teman-teman gitu. Nah itu perlu dipersiapkan. Terus kasih tahu aja, ini kan juga dapat mengajarkan waktu pada anak, angka juga kan. Tadi kan orang tua seringkali bingung ngajari calistung. Nah ini ngajari angka tuh loh, nanti kakak pulangnya jam 10, yang jarum pendeknya di angka 10 itu 10 dikasih ini kan mungkin pakai gambar ya gitu. Nanti jarum panjangnya di angka 12 gitu. Nanti kalau sudah jam 10 nanti ketemu mama lagi, nanti mama jemput. Nah itu
anak meskipun awal mungkin tidak rewel, mudah, pasti ya. ada. Ya, Iya. tetapi nanti dia akan terbiasa Pelan-pelan dan itu terbiasa. tadi dia tidak merasa bahwa dia dibohongi oleh orang tuanya. Jadi Penting catatan ya Bunda. Jangan apa tadi bahasa Jermannya Bu? nyelimpek Iya, jangan seperti itu ya. ya pergi kabur tanpa izin ke anak itu jangan sampailah seperti itu. Karena dampaknya bisa anaknya kehilangan trust kepercayaan itu. Betul. Oke, wah bahaya itu. Baik. Ya itu tadi pertanyaannya, dua pertanyaan dari orang tua. Sebelum kita masuk ke penutup, kita mau lihat ada selingan lagi. Silakan. Pembelajarannya menyenangkan loh. Fasilitasnya oke loh, belajar jadi tambah seru. Guru-gurunya asik-asik. Mari bergabung di SD SD Karangturi. Karangturi. Baik Ayah Bunda, kita masuk ke bagian penutup. Jadi sebelum saya persilahkan Bu Ira untuk memberikan closing statement, mungkin saya mereview sedikit. Tadi kita membicarakan beberapa hal yang perlu disiapkan oleh orang tua dengan pandemi tadi yang Bu Ira sudah sampaikan, persiapan yang matang, ajari protokol kesehatan, nasihat untuk disiplin dan taat, dukung agar tidak cemas, edukasi new normal, membawa bekal dari rumah dan ingatkan bahaya COVID. Itu untuk orang tua. Selain itu kita juga membahas tadi persiapan apa yang sebaiknya sekolah lakukan untuk menyambut yang mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke sekolah, kembali ke sekolah. Boleh Ibu berikan closing statement yang bisa jadi bekal juga untuk Ayah Bunda terkait dengan tema kita hari ini. Ya, baik Bu Sonia dan Ayah Bunda semuanya, tentu kita semua berharap pandemi ini segera berlalu. Tetapi kita tidak tahu ini kapan akan berakhir. Tentu saja kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus menyiapkan anak-anak kita bahwa mereka pun belajar kontekstual. Memang saat ini kondisinya adalah seperti ini dan ini harus dipersiapkan. Apalagi ada wacana bahwa nanti bulan Juli sekolah akan dibuka kembali. Tentu ini membawa harapan yang menyenangkan bagi kita semua, tidak hanya anak yang sudah rindu bersekolah, ya, bahwa teknologi itu tidak dapat menggantikan peran guru, peran kita sebagai pendidik. Anak dapat memperoleh pengetahuan banyak dari teknologi, mereka pakai YouTube, pakai googling dan sebagainya. Tetapi mengajarkan anak kepedulian, empati, itu tidak dapat dilakukan oleh mesin. Dan kitalah sebagai pendidik. Pendidik tidak hanya guru tetapi juga kita sebagai orang tua. Karena kita adalah pendidik yang utama dan terutama bagi anak-anak kita. Jadi tetap semangat mendampingi anak-anak belajar di rumah sementara waktu ini dan kita berdoa supaya pandemi segera berlalu, kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat. Oh ya, sebagai penutup saya akan memberikan pantun untuk Bu Sonia juga untuk Ayah Bunda semua. Yang saya tunggu-tunggu ini. Baik, naik sepeda menuju sekolah Karangturi. Jangan lupa foto di depan patung Ki Hajar Dewantara. Ada ya patungnya. Ya. Mari kita persiapkan diri agar anak kembali bersekolah dengan gembira. Ya, kita berharap supaya kita dapat menyiapkan anak-anak, orang tua, guru, sekolah, semuanya anak dapat mempersiapkan diri sehingga ketika nanti anak-anak masuk kembali ke sekolah, mereka dapat mengikuti dengan kegembiraan. Karena kalau hati kita gembira, imun kita meningkat dan kita semua akan sehat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ira. Baik, Ayah Bunda, sampai di sini perbincangan kita hari ini. Kami sangat berharap apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik oleh Ayah Bunda, juga bisa menjadi bekal untuk menyambut masa-masa ya semoga sebentar lagi kita bisa masuk ke sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Bu Ira untuk
ilmu yang diberikan, Sama-sama. waktu yang sudah disempatkan untuk kita bisa ngobrol. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan Ayah Bunda, sampai ketemu di Soka selanjutnya.